Yang 1012 itu jawabnya. yang 1012 Jalan di tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Gerak. Ya, disesuaikan jarak antar satuan 2 lengan. Bergesernya ke arah Kanan sih. kiri bukan ke kanan. tiap komandan peleton ke depan barisannya. Kerjakan. Memperingati hari ulang tahun Provinsi Papua Barat ke-26. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat ke-26 Senin 13 Oktober 2025. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Jalan di tempat. Gerak. Mana bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Papua Barat yang saya hormati, Tuhan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini yang bersejarah ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati hari ulang tahun ke-26 tahun Provinsi Papua Barat. Hadirin yang saya hormati, meski tanggal kelahiran Papua Barat jatuh pada 12 Oktober, namun karena bertepatan dengan hari Minggu, peringatan ini kita laksanakan pada hari Senin 13 Oktober 2025. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita berefleksi, bersyukur, dan meneguhkan komitmen bersama dalam membangun Papua Barat yang lebih baik. Tema yang kita usung pada peringatan ke-26 tahun ini adalah membangun hati, mempersatukan yang kasih menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Tema ini bukan sekedar slogan, tetapi cermin visi dan misi pembangunan Papua Barat 2025-2029 yang telah kita canangkan 4 pilar utama: aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri, menjadi fondasi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang kita jalankan. Hadirin yang berbahagia, capaian signifikan yang telah kita raih bersama. 1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia IPM. IPM Papua Barat pada tahun 2024 mencapai 67,69, meningkat 0,85 poin atau 1,27% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 66,84%. Ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan kita di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya umur harapan hidup meningkat dari 68,28 tahun 2023 menjadi 68,47 tahun di tahun 2024. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,66% tahun menjadi 7,86% per tahun. Pengeluaran per kapita meningkat dari 8,381 ribu rupiah menjadi 805 ribu rupiah. 2. Kemajuan di bidang pendidikan. Tingkat partisipasi angkatan kerja TPKA mengalami peningkatan dari 70,45% Agustus 2023 menjadi 71,25% Agustus 2024. Tingkat pengangguran terbuka TPT turun sebesar 0,05% dari 4,18% menjadi 4,13% pada Agustus 2024. Ini menunjukkan efektivitas program peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta peluang kerja bagi masyarakat Papua Barat. 3. Pengangguran kemiskinan. Pengurangan kemiskinan. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan dari 22,15% di tahun 2023
menjadi 21,66% di tahun 2024. Ini berarti 390 orang penduduk miskin berhasil keluar dari kondisi kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 4,35% menjadi 4,30%, dan indeks keparahan kemiskinan juga menurun dari 1,28 menjadi 1,26. Capaian ini merupakan hasil kerja keras kita bersama dalam program pengentasan kemiskinan. 4. Pertumbuhan ekonomi yang positif. Ekonomi Papua Barat tahun 2024 tumbuh sebesar 20,80%, jauh lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan 5,18%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa 16,10%, lapangan usaha industri pengolahan 32,90%. 5. Pemerataan kesejahteraan. Gini rasio Papua Barat pada September 2024 tercatat sebesar 0,385, menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata. Gini rasio di daerah perkotaan sebesar 0,296 dan di wilayah pedesaan sebesar 0,416. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri, kami telah menyusun 7 misi pembangunan kebijakan strategis. 1. Misi 1, meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Misi 2, meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah inklusif. Misi 3, membangun pertanian yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan. Misi 4, meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas. Misi 5, memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah. Misi 6, menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju good government. Misi 7, optimalisasi otonomi khusus untuk mensejahterakan orang asli Papua di Papua Barat. Hadirin yang saya hormati, memiliki 9 isu strategis yang menjadi fokus pembangunan kita. 1. Demografi, urbanisasi, dan keterkaitan kota kampung. 2. Percepatan peningkatan akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar. 3. Pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal secara produktif, inovatif, berkelanjutan, dan inklusif. 4. Ketahanan wilayah dan kota rentan atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan, dan bencana. 5. Disrupsi teknologi dan inovasi. 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. 7. Perdagangan antara daerah dan global yang kompetitif. 8. Transformasi tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelaksanaan otsus. 9. Perlindungan dan penghormatan keragaman budaya masyarakat. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, kita memiliki potensi besar yang harus dikembangkan. Di Kabupaten Teluk Bintuni, pengembangan industri metanol, amonia, dan pemanfaatan karbon. Di Teluk Bintuni dan Manokwari, pengembangan lapangan Ubadari CCUS dan kompresian USS,
sebagai Provinsi Papua Barat dalam bidang perekonomian, Kemenko Bidang Perekonomian. Di bidang pertanian, peluang pengembangan tanaman pangan, perkebunan di Kabupaten Manokwari dan perikanan di Kabupaten Fakfak dan Kaimana. Di bidang peternakan, pengembangan sarana pertanian, saprodi, sarana produksi pertanian, gudang, lumbung, dan pemasaran produk pertanian ke pasar agro. Pengembangan sektor lainnya, kota baru di Kabupaten Manokwari, industri batu bara di Kabupaten Manokwari, balai budaya untuk pengembangan prasarana pendidikan berbasis pertanian pangan, kawasan tanaman pangan di Kabupaten Manokwari Selatan, pariwisata pegunungan Arfak menuju kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pariwisata Teluk Pondama, Teluk Cendrawasih menuju kawasan konservasi laut dan wisata bahari, pengembangan ekowisata dan kelautan Kaimana, daya tarik wisata Kaimana, Teluk Triton, pertambangan dengan potensi pengembangan pertambangan di Kabupaten Manokwari, Teluk Bentuni, Teluk Pondama, dan Pegunungan Arfak. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat gotong royong seluruh komponen masyarakat Papua Barat. Namun, perjalanan kita belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi dan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama. Untuk itu saya sebagai Gubernur Papua Barat atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, pendiri, pejuang, pelaku sejarah, dan tim 315, TNI, Polri, awak media, serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya peringatan 26 tahun berdirinya Provinsi Papua Barat. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua, mari kita terus bersatu, bekerja dengan hati yang ikhlas, dan mempersatukan Papua Barat dengan kasih yang tulus. Bersama-sama kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Sekali lagi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan segenap warga Papua Barat, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun tanah Papua yang kita cintai ini, khususnya Provinsi Papua Barat. Dirgahayu Provinsi Papua Barat ke-26, Jaya Papua Barat, jayalah negeriku Indonesia, jayalah tanah Papua, jayalah Papua Barat. Dengan semangat membangun di hati, mempersatukan dengan kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam kompak untuk kita semua. Ya, dan terima kasih. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober 2025, secara resmi saya melaunching buku Selayang Pandang Pemekaran Papua Barat. Semoga bermanfaat bagi generasi penerus atau generasi ke depan. Pada peringatan HUT Papua Barat ke-26 tahun 2025, saya bersama tim pada siang hari ini akan melakukan pembongkaran jalan dalam rangka pelebaran ruas jalan utama dari lampu merah Sinar Suri menuju ke pertigaan Maruni. Sekian dan terima kasih. Chief Victor Fredo didampingi Bupati Teluk Pondama
Bapak Bupati Fakfak izin berkenan foto bersama. Terima kasih Pak. Sebenarnya sebenarnya. Siap. Oke nih. Lihat kamera Bapak. 1 tahun masuk untuk wisata Guau. 1 miliar. Langsung disambut oleh roket kehormatan kepada Gubernur Papua Barat. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dapatkan 150 miliar. Nah, dari 150 miliar ini kita alokasikan 50 miliar untuk Papua Barat sehat, untuk Papua Barat cerdas, 50 miliar untuk Papua Barat produktif. Yang programnya melalui OPD-OPD terkait yang ada di pemerintah Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, ya, untuk Papua produktif, yaitu ada 50 miliar kita bagi 2. 3. Jadi Bapak 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Mohon izin kita berhitung bersama. Ya, itu. 1, 2, 3. Selamat. Tiga, hayu, pemerintah